Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau tanggapi sebuah video. Ada seorang bernama Bapak Dondi Tan, di mana dia sedang berbincang dengan seorang ibu yang katanya orang Kristen. Lalu dia membuat sebuah persoalan yang dimana ibu ini akhirnya menjadi bingung, dan kalau kita melihat di video nanti di bagian akhir ada gambar bahwa ibu ini meninggalkan iman Kristen. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita lihat dulu videonya, dan setelah itu kita akan tanggapi berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Ya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau kita percaya sama dia juga. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong? Makanya. Ya makanya. Bingung juga aku. Kita sudah melihat videonya. Nah, Bapak Dondi Tan ini dia mengatakan kepada ibu ini, kalau kamu diberikan kesempatan untuk melihat Tuhan Yesus pada saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menolong Tuhan Yesus supaya tidak disalibkan? Atau kamu akan membantu orang-orang Romawi untuk menyalibkan Tuhan Yesus supaya tergenapi yang namanya penebusan akan dosa? Lalu ibu ini dia mengatakan, ya karena saya cinta Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, maka saya akan menolong Tuhan Yesus supaya tidak disalibkan. Ya, saya akan cegah supaya Tuhan Yesus tidak disalibkan. Lalu Bapak Dondi Tan langsung menyerang. Kalau begitu, tidak akan ada penebusan terhadap dosa. Lalu ibu itu seperti bingung, dan di bagian terakhir dimunculkanlah gambar bahwa ibu ini pada akhirnya sudah meninggalkan kekristenan. Itulah pesannya. Nah, tetapi saudara-saudara, melihat persoalan yang dikatakan oleh Bapak Dondi Tan ini, bagi banyak orang ini adalah sebuah serangan yang mematikan, persoalan yang sangat cerdas yang tidak bisa dijawab oleh orang Kristen. Nah, tetapi saudara-saudara, bagi saya secara pribadi, ini adalah sebuah persoalan ataupun serangan, bagi saya adalah sebuah kebodohan. Sebuah persoalan yang tidak ada artinya, hanyalah sebuah lelucon. Kenapa? Karena Bapak Dondi Tan dan orang-orang sepaham dengan dia tidak mengerti akan kebenaran. Mereka berpikir bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib atau penyaliban Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia itu adalah sebuah peristiwa kebetulan ataupun bisa digagalkan oleh manusia. Kalau mereka mengerti bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ataupun penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia adalah sebuah rencana dan ketetapan Tuhan Allah. Bahkan mulai dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 sudah diberitahukan bahwa akan datang seseorang yang lahir dari keturunan si perempuan. Hanya perempuan saja yang akan meremukkan kepala si ular, yang akan mengalahkan kuasa iblis. Jauh-jauh sebelumnya. Dan melalui para nabi, Tuhan sudah memberitahukan bahwa akan ada seorang yang akan dikorbankan untuk menebus dosa manusia, untuk menanggung dosa-dosa kita. Misalnya Yesaya 53. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, melalui Nabi Yesaya sudah diberitahukan di Yesaya 53.
Jadi kita melihat bahwa penyaliban Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia itu adalah sebuah rencana dan ketetapan Tuhan. Kalau dikatakan sebuah rencana dan ketetapan Tuhan, lalu siapa yang bisa gagalkan? Siapa yang bisa mencegah? Makanya tadi saya mengatakan itu adalah sebuah persoalan kebodohan. Mereka mengatakan serangan mematikan, tapi bagi saya lelucon. Kalau saya di posisi ibu tadi, ditanya oleh Bapak Don Gitan, dia mengatakan kalau kamu hadir pada saat itu, diberikan kesempatan, karena kamu cinta Tuhan Yesus, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mau menolong Tuhan Yesus supaya dia tidak disalibkan? Atau kamu membantu orang-orang Romawi supaya Tuhan Yesus bisa disalibkan dan tergenapi akan penebus dosa manusia? Nah, jawaban saya adalah karena saya cinta Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, tentunya saya akan berusaha supaya Tuhan Yesus tidak disalibkan. Nah, tetapi pada akhirnya tetap juga Tuhan Yesus akan mati di atas kayu salib. Itu jawaban saya. Walaupun saya akan berusaha, tapi pada akhirnya Tuhan Yesus akan mati di atas kayu salib untuk menggenapi rencana Tuhan demi menebus dosa manusia. Siapa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan? Tak bisa. Sama seperti para murid. Ya, misalnya Rasul Petrus, dia berusaha menghalangi ya seorang hamba yang mau menangkap Tuhan Yesus pada malam hari. Dia memotong telinga hamba tersebut yang bernama Malkus. Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus juga ditangkap. Tentunya ada murid-murid yang lain juga dalam hati mereka tidak menginginkan supaya Tuhan Yesus tidak ditangkap dan disalibkan. Tapi kita melihat bahwa pada akhirnya orang-orang Romawi, ya, orang-orang Israel, ya, menginginkan supaya Tuhan Yesus disalibkan dan itu tergenapi. Dan memang ini bukan terjadi secara kebetulan. Bukan karena semata-mata kehebatan orang Romawi atau orang-orang yang menginginkan pada saat itu supaya Tuhan Yesus disalibkan. Tapi ini memang rencana Tuhan supaya Tuhan Yesus menjadi korban untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi simpel saja jawabannya. Ya, saya akan berusaha supaya Tuhan Yesus terhindar, ya, supaya dia tidak disalibkan. Tapi usaha saya tidak bisa mengagalkan rencana Tuhan bahwa memang Tuhan Yesus akan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dan pada akhirnya kita akan mengerti kenapa kematian Tuhan Yesus itu harus terlaksana. Ya, karena memang itulah rencana Tuhan untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi Bapak Don Gitan dan orang-orang yang sepaham dengan dia, ya, karena mereka tidak mengerti bahwa itu adalah rencana dan ketetapan Tuhan. Mereka pikir itu hanyalah sebuah peristiwa kebetulan bisa digagalkan oleh manusia. Dan mereka berusaha membingungkan orang-orang yang mengaku Kristen supaya mereka meninggalkan iman mereka. Nah, tapi bagi saya itu adalah persoalan yang lelucon. Nah, mari kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan, ya, di Matius pasal 16. Apa kata Tuhan Yesus? Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan Yesus pun ya sudah memberitahu. Dia tahu bahwa memang dia datang ke dunia untuk menyerahkan diri, untuk menjadi korban penebus dosa seperti anak domba yang ditentukan oleh Tuhan. Ketika orang Israel berdosa, mereka harus persembahkan anak domba supaya Tuhan tidak hukum mereka, ya, supaya anak domba itu yang menjadi korbannya. Demikian juga, ya, anak domba itu hanya bayangan akan datangnya Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus, yang mati sekali untuk menebus dosa manusia. Satu kali dipersembahkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Makanya Yohanes Pembaptis waktu dia melihat Tuhan Yesus, dia mengatakan, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Nah, jadi Tuhan Yesus tahu ini adalah rencana dan ketetapan Tuhan Allah yang dia harus mati. Bagaimanapun orang berusaha untuk menggagalkan, tetap pada akhirnya dia akan mati. Jadi kalaupun kita hadir pada saat itu, karena kita begitu mencintai Tuhan Yesus, kita mau buat apapun, boleh berusaha, tapi tetap rencana Tuhanlah yang akan terlaksana. Dan kemudian nanti barulah kita mengerti
kenapa harus itu terjadi. Lalu kalau kita melihat Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat Matius pasal 26 ayatnya yang ke-26. Apa kata Tuhan Yesus? Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ini dalam malam Paskah, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat ke-28, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, jadi roti dan anggur adalah lambang di mana nantinya Tuhan Yesus akan menyerahkan tubuhnya, tergantung di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, dan tubuhnya terpecah ya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi bagaimanapun kita berusaha, ya, tetap rencana Tuhan akan terlaksana. Jadi bagi orang-orang Kristen tidak usah bingung terhadap persoalan itu. Ya, ibu itu tadi gampang sekali dibingungkan. Dia pikir kalau saya menolong Tuhan Yesus tidak disalibkan, kalau begitu tidak ada penebusan. Lalu dia sudah jadi bingung. Saudara-saudara, kalaupun kita hadir pada saat itu, sekali lagi, kalaupun kita hadir pada saat itu, kita percaya Tuhan Yesus. Kalaupun kita berusaha menggagalkan, ya, kita mau supaya Tuhan Yesus disalibkan. Tapi ingat, jawabannya adalah rencana Tuhan, ketetapan Tuhan untuk Tuhan Yesus supaya mati di atas kayu salib dan menebus dosa manusia, itulah yang akan terlaksana. Tidak bisa digagalkan. Dan nanti barulah kita akan bisa mengerti. Jadi itu jawabannya, gampang saja. Jadi sehebat apapun usaha manusia, rencana Tuhan, tak ada yang bisa menggagalkannya. Jadi saya harap kita bisa mengerti dan kita semakin teguh di dalam iman mengikut Tuhan Yesus, dan jangan kita gampang disesatkan oleh orang-orang seperti demikian. Yang menganggap paling hebat, ya, tapi di mata Tuhan, orang-orang seperti demikian adalah orang-orang bodoh, tidak mengerti kebenaran. Ya, jadi tetap ikut Tuhan Yesus dan hidup setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.